Halo semua, kembali lagi di MI Tech ID bersama saya Fadil, dan ini adalah AMD Radeon RX 7900 XTX yang mungkin kalian sudah pada tahu. Yap, graphic card flagship dari AMD ini rilis pada tanggal 13 Desember 2022 secara global dan punya tingkat antusiasme yang cukup tinggi. Radeon RX 7000 series merupakan GPU chiplet pertama di dunia dan punya banyak fitur yang sangat mendukung gamer dan kreator, katanya. Namun di sini saya ingin merasakan experience lebih dalam menggunakan graphic card high-end dan sharing ke kalian pengalaman apa aja sih yang dirasain setelah menggunakan graphic card high-end khususnya dari AMD Radeon RX 7900 XTX ini. Kita buktiin aja apakah teknologi AMD untuk GPU terbarunya ini sudah matang dan dapat diandalkan. Di sini saya coba jadikan RX 7900 XTX ini sebagai daily driver selama 1 bulan. Dan banyak hal yang bisa dikatakan cukup bikin saya merasa kurang tertarik menjadikan graphic card ini sebagai daily driver. Dalam video ini saya akan sedikit memberikan hasil benchmark yang kurang lebih tidak terlalu banyak ya skenario yang saya pakai. Skenario utamanya adalah yang biasa saya jalankan sehari-hari, yaitu editing video, rendering video, dan render 3D model untuk productivity. Sedangkan untuk gaming, saya akan ngasih benchmark beberapa game modern dan synthetic benchmark andalan yaitu 3D Mark. Oke, yang pertama saya share pengalaman dalam sebulan menggunakan RX 7900 XTX ini adalah tentu pada saat pemasangan dong. Ya, walaupun ukuran dari RX 7900 XTX ini merupakan ukuran flagship paling compact daripada kompetitor di generasi sekarang, tapi tetap aja ya gak muat di casing saya yang cukup sempit, jadi saya mau gak mau pasang di testbed. Oke, untuk power consumption-nya, GPU ini cukup bikin tagihan listrik membengkak ya, apalagi kalau sering dipakai full load. Untuk idle-nya aja bisa makan daya sekitar 45 watt, jadi gak terlalu efisien. Selama sebulan penggunaan, saya no comment ya soal performa untuk gaming. Di harga segini terus di power consumption segini dapetin performance yang kencang parah ya. Dipakai gaming seberat apapun tetap libas di atas 60 bahkan di atas 100 fps. Tapi ada satu keluhan yang sudah biasa user Radeon alami ya. Mau itu di GPU lawas bahkan GPU sekarang yang saya pakai ini adalah driver yang buggy ya, banyak bug ya. Kenapa gini ya? Ya gimana gak sebel coba? Udah mahal-mahal gini kadang bisa muncul driver timeout, app crash, Windows crash, dan sebagainya. Karena ini sangat mengganggu, jadi saya sama sekali gak betah terutama untuk editing. Ya semoga kedepannya Radeon punya hardware yang stabil dan drivernya gak buggy gini ya. Udah dari tahun kapan coba masih belum insaf. Oke, untuk gaming sih saya acungi jempol ya. Gimana untuk streaming? Ya setelah saya cek ternyata GPU Radeon RX 7900 XTX ini punya encoder yang cukup lengkap. Bukan hanya H264, H265, namun dibekali encoder AV1 yang efisien dan punya bitrate cukup tinggi. Jadi buat kalian mau streaming bisa kepake nih encoder AV1 nya ini di Radeon RX 7900 XTX. Saya selama menggunakan graphic card RX 7900 XTX ini seringkali digunakan untuk editing video dan juga render 3D menggunakan Adobe Premiere Pro, After Effects, dan Blender. Nah, inilah hal yang harus kalian tahu ya sebelum membeli graphic card ini, terutama buat kalian editor, content creator. Dan saya mau cerita personal use case di sini. Saya bahas yang positifnya dulu ya. RX 7900 XTX ini punya VRAM yang sangat besar di 24 GB ya. Jadi ya saat preview video 2K, 4K, 10-bit pun gak ada masalah. Dan saat kita sedang render video di media encoder pun saya masih bisa ngedit bersamaan di Premiere dengan lancar. Tentu hal ini nggak didapetin pada GPU Nvidia, dan sebenarnya sih ketika saya coba untuk render menggunakan ketiga aplikasi tersebut, saya merasakan hal yang sangat tidak spesial ya. Tidak seperti saat gaming, ketika saya rendering video atau 3D model, ternyata durasi rendernya tidak superior seperti kompetitornya bahkan bila diadu sama RTX 3060 sekalipun. Dan sekarang saya cerita kekurangannya. Memang kekurangan dari Radeon ini tidak superior dalam skenario produktivitas apalagi content creation. Dalam Blender pun sangat terasa. Yang harusnya bisa kencang kalau pakai Nvidia Optix, di Radeon sayangnya belum ada API khusus yang dapat menunjang workload seperti ini. So, untuk pengalaman dan skenario penggunaan saya dengan Radeon RX 7900 XTX ini, saya rasa aura dari flagshipnya itu kurang berasa. Dan feel menggunakan GPU ini pun kurang berasa mewahnya, ditambah cacat bug software yang jadi makin gak enak. Berbeda ketika saya menggunakan GPU dari Nvidia seperti RTX 4080 maupun RTX 4070 Ti misalnya, aura flagshipnya tuh bisa kerasa banget pengaruh dari market share yang tinggi dan stability plus performa yang positif untuk Nvidia. Bukan cuma itu,
Saya dari tahun kapan senang dan mengungguli CPU AMD Ryzen dari sejak Ryzen 3000, 4000, 5000 hingga AMD terus berbenah untuk Ryzen 7000 series pada skenario apapun, baik itu gaming, content creation dan sebagainya. Tapi pada segmen GPU yaitu Radeon ini ya, dari dulu hingga sekarang ya saya simpulin ya big no lah buat content creation. Bukan cuma pengalaman saya yang apes pakai GPU ini, tapi ya karena dari awal tiap Radeon launching seperti generasi 5000, 6000 atau 7000 series, sekarang pada keynote-nya nggak ada tertera performance increase atau stability for content creation. Yang ada pembahasannya cuma buat gaming, gede-gedean FPS dan seterusnya. Ya hal ini adalah tanda Radeon mungkin nggak akan fokus benahi consumer content creator ke depannya. Dan kita tetap doakan semoga Radeon bisa berbenah dan membuat graphic card mereka bisa suitable dan cocok untuk semua kalangan. Mau itu gamers, editor, content creator, dan lain-lain, kecuali miner. Dan untuk driver ini mah ya omat lah ya buat AMD, segera bikin driver yang bener-bener stable dan bebas bug. Dan juga semoga fitur-fitur dari GPU ini seperti AI engine dan ray tracingnya dapat digunakan secara maksimal. Oke, setelah kalian mendengarkan curhat saya mengenai RX 7900 XTX ini, saatnya saya memberi benchmark beberapa game, workload produktivitas, dan benchmark sintetis. Ini dia benchmarknya. So, kesimpulannya pada saat ini graphic card Radeon RX 7900 XTX ini merupakan GPU yang gamer-centric. Semoga dengan update driver di kemudian hari, GPU ini bisa jadi lebih versatile ya. Jadi, menurut kalian dengan 19 juta rupiah, apakah GPU ini worth it? Komen aja di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan coba cek deskripsi siapa tahu ada hal menarik di situ. Saya Fadil sebagai host, see you next time.